Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya lah kami dari kelompok 3 dapat memaparkan jawaban kami atas latihan 1727 dan 1731. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Arya Pratama, NIM 1992141003 sebagai moderator dan penjawab pertama. Perkenalkan, nama saya Alfitra R, NIM 199214-2012. Di sini saya sebagai penjawab kedua. Perkenalkan, nama saya Fatur Reski dengan NIM 1992142004 sebagai penjawab ketiga. Perkenalkan, saya Kurnia Prabawati dengan NIM 1992140003 selaku penjawab keempat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Dekoryantama dengan NIM 1992141009 dari kelompok 3 sebagai penjawab kelima. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Atiyah, NIM 1992140006 sebagai penjawab ke-6. Baik, langsung saja kita mulai dari latihan 1727. Anda sedang berencana menggunakan sampling non-statistik untuk mengevaluasi hasil konfirmasi piutang usaha bagi Meridian Company. Anda telah melakukan pengujian pengendalian atas penjualan, retur, dan pengurangan penjualan, serta penerimaan kas, dan Anda menganggap semuanya berjalan dengan sangat baik. Karena kualitas pengendalian, Anda memutuskan untuk menggunakan ARIA sebesar 10%. Ada 3.000 piutang usaha dengan nilai kotor sebesar 6.900 US dollar. Piutang tersebut serupa dari segi ukuran dan akan diperlakukan sebagai satu strata. Lebih saji atau kurang saji yang lebih besar dari 150.000 US dollar akan dianggap material. Diminta: A. Hitunglah ukuran sampel yang diperlukan. Asumsikan kantor akuntan Anda menggunakan rumus non-statistik ketika menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel sama dengan jumlah tercatat populasi dikalikan dengan faktor keyakinan dibagi salah saji yang dapat ditoleransi. Faktor keyakinan sebesar 2 digunakan untuk ARIA sebesar 10%. Baik, saya akan menjawabnya. Diketahui nilai awal akun yang dapat diterima yaitu 6.900 US dollar. Kelebihannya yaitu 150.000 US dollar. ARIA sebesar 10% dan jaminan yang digunakan untuk 10% ARIA adalah 2. Rumus non-statistik untuk menghitung ukuran sampel yaitu jumlah tercatat populasi dikalikan dengan faktor keyakinan dibagi dengan salah saji yang dapat ditoleransi. Penyelesaiannya yaitu ukuran sampel sama dengan 6.900 US dollar dibagi 150.000 US dollar dikali 2. Hasilnya 46 dikali 2 sama dengan 92 sampel. Jadi ukuran sampelnya adalah 92. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan pada penjawab kedua yaitu saudari Alfitrah untuk memaparkan jawabannya. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Anugrah Arya Pratama. Nah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan pada latihan 1727 bagian B dan C, di mana pertanyaan bagian B yaitu asumsikan bahwa pengujian pengendalian klaim pengujian substantif atas transaksi penjualan, retur klaim pengurangan penjualan, serta penerimaan kas justru memberikan hasil yang buruk. Klaim bukan hasil yang baik. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi ukuran sampel yang diperlukan? Bagaimana Anda akan menggunakan informasi ini dalam menentukan ukuran sampel Anda? Nah, jawabannya yaitu hal ini mempengaruhi sampel karena tujuan pengendalian dan pengujian substantif. Yang pertama, menguji keefektifan operasi pengendalian. Yang kedua, menentukan apakah transaksi mengandung salah saji moneter. Jika hasil yang buruk diperoleh untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif, transaksi untuk penjualan, return penjualan, dan pengurangan dan penerimaan kas, ukuran sampel yang diperlukan untuk pengujian rincian saldo perlu ditingkatkan. Menggunakan rumus dalam masalah, auditor akan meningkatkan ukuran sampel dengan meningkatkan
faktor jaminan. Ini memiliki efek yang sama dengan menentukan risiko penerimaan yang salah, yang lebih rendah yang dapat diterima. Selanjutnya pertanyaan bagian C, yaitu tanpa memedulikan bahwa jawaban Anda pada bagian A, asumsikan Anda memutuskan untuk memilih sampel sebanyak 100 akun untuk diuji. Tunjukkan bagaimana Anda akan memilih akun-akun yang akan diuji dengan menggunakan pemilihan sistematis. Nah, jawaban pada pertanyaan C yaitu sampel sistematis dapat dipilih berdasarkan jumlah akun atau nilai dolar populasi. Untuk memilih sampel sistematis berdasarkan jumlah akun, jumlah total akun dalam populasi dibagi dengan ukuran sampel yang diperlukan untuk menentukan interval. Sebuah nomor acak kemudian dipilih antara 1 dan interval sebagai titik awal, karena setiap akun memiliki kemungkinan pemilihan yang sama. Metode ini sesuai jika semua akun memiliki ukuran yang sama, atau jika populasi dikelompokkan menjadi 2 atau lebih sampel untuk memilih sampel sistematis berdasarkan nilai dolar populasi. Nilai populasi dibagi dengan ukuran sampel yang diperlukan untuk mendapatkan interval yang sesuai. Sebuah nomor acak kemudian dipilih antara 1 dan interval sebagai titik awal. Interval ditambahkan ke titik awal untuk menentukan unit dolar yang dipilih. Akun dipilih untuk pengujian di mana total kumulatif piutang termasuk nomor acak. Metode pemilihan ini mirip dengan pemilihan unit moneter, dan akun yang lebih besar dari jumlah interval dipilih secara otomatis menggunakan metode ini. Nah, inilah jawaban yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Fatur Reski untuk melanjutkan jawaban selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjawab latihan 17.27 bagian D. Dengan soal yaitu, asumsikan total nilai buku sebesar $230 bagi 100 akun yang dipilih untuk diuji. Anda mengungkapkan 3 lebih saji yang berjumlah $1.500 dalam sampel. Evaluasilah apakah populasi telah dinyatakan dengan wajar. Jawabannya adalah proyeksi Galat langsung untuk sampel dapat dihitung sebagai berikut. Sama dengan kesalahan dalam nilai buku per sampel dikali dengan nilai buku populasi. Kesalahan dalam nilai buku sebesar $1.500 per sampel sebesar $230.000 dikali dengan nilai buku sebesar $6.900.000 sama dengan $45 berlebihan. Kesalahan yang diproyeksikan sebesar $45.000 jauh di bawah salah saji yang dapat ditoleransi sebesar $150.000 dan memberikan penyisihan untuk risiko pengambilan sampel sebesar $105.000. Dengan demikian, populasi dianggap cukup dinyatakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya persilakan ke penjawab keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Fatur Reski. Nah, di sini saya akan menjawab soal 17.31. Poin A dan B yang dimana penggambarannya yakni Anda bermaksud menggunakan MUS sebagai bagian dari audit atas beberapa akun Roin Power Manufacturing Company. Anda telah melakukan audit selama beberapa tahun terakhir dan jarang menggunakan ayat jurnal penyesuaian untuk hal apapun. Pengujian audit Anda terhadap semua pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas siklus transaksi telah diselesaikan pada tanggal interim dan risiko pengendalian telah dinilai rendah. Karena itu, Anda memutuskan untuk menggunakan ARIA sebesar 10% dan risiko salah saji yang diharapkan terhadap salah saji yang dapat ditoleransi sebesar 0% bagi semua pengujian atas rincian saldo.
Anda ingin menggunakan MUS ketika mengaudit 3 saldo akun aset yang paling material pada neraca, yaitu piutang usaha, persediaan, dan sekuritas. Anda merasa nyaman menggunakan area yang sama untuk setiap bidang audit karena rendahnya risiko pengendalian yang dinilai. Saldo yang tercatat dan informasi yang berhubungan untuk ketiga akun tersebut adalah yang pertama, piutang usaha dengan nilai tercatat sebesar $3.600.000. Yang kedua, persediaan dengan nilai yang tercatat sebesar $4.800.000. Dan yang terakhir yaitu sekuritas dengan nilai yang tercatat sebesar $1.600.000 dengan jumlah nilai tercatat dari ketiga akun tersebut yakni sebesar $10 juta. Nah, laba bersih sebelum pajak Roin Power adalah $2 juta. Anda memutuskan bahwa salah saji gabungan sebesar $100.000 tidak akan dipersoalkan bagi klien. Pendekatan audit yang akan diikuti adalah menentukan total ukuran sampel yang diperlukan bagi ketiga akun tersebut. Sampel akan dipilih dari semua item sebesar $10 juta dan pengujian yang sesuai atas item sampel akan tergantung pada apakah item tersebut merupakan piutang, persediaan, atau sekuritas. Kesimpulan audit akan berkaitan dengan seluruh jumlah $10 juta itu dan tidak ada kesempatan yang akan dibuat mengenai ketiga akun individual kecuali salah saji yang signifikan ditemukan dalam sampel. Nah, setelah mengetahui penggambaran tadi, pada poin A, diminta untuk mengevaluasi pendekatan untuk menguji ketiga saldo akun dalam satu sampel. Pendekatan audit di mana pengujian ketiga saldo akun dilakukan dalam satu sampel dianggap dapat diterima. Pendekatan ini dapat diimplementasikan dalam 3 skenario. Skenario yang pertama yakni auditor dapat mengumpulkan informasi yang valid serta dapat diandalkan untuk melakukan pengujian yang diperlukan di semua area. Skenario yang kedua, pengendalian internal yang berlaku untuk semua area dapat dibandingkan. Dan yang ketiga yaitu ada asumsi bahwa salah saji akan terjadi pada seluruh populasi secara merata. Sedangkan pada poin B, yakni hitunglah ukuran sampel yang diperlukan untuk ketiga akun. Gunakan $100.000 sebagai ukuran salah saji yang dapat ditoleransi untuk pengujian gabungan. Nah, untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan untuk ketiga akun dapat ditentukan dengan cara dapat kita lihat bahwa ukuran sampel sama dengan faktor keyakinan per salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi sama dengan 2,31 per 100.000 per 10 juta sama dengan 2,1 per 0,01 sama dengan 231. Nah, untuk mendapatkan faktor keyakinan tadi, faktor keyakinannya dapat ditentukan dari tabel 17.5 halaman 151 buku Arens DKK yang disediakan dengan rasio salah saji yang diharapkan terhadap yang dapat ditoleransi sebesar 0% atau 0,0 dengan area 10%, sehingga faktor keyakinannya sebesar 2,31. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Yansen Riko Reantama untuk melanjutkan jawabannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab soal 1731 untuk bagian C dan D. Untuk bagian C yaitu soalnya adalah hitunglah ukuran sampel yang diperlukan bagi masing-masing dari ketiga akun.
Dengan mengasumsikan Anda memutuskan bahwa salah saji yang dapat ditoleransi pada setiap akun adalah $100.000. Perhitungannya sama seperti pada bagian B, tetapi nilai populasinya dipisahkan antara piutang usaha, persediaan, dan sekuritas. Jadi untuk piutang usaha perhitungannya menjadi 2,31, yaitu faktor keyakinan dari tabel 17.5 dibagi dalam kurung 100.000 dibagi nilai piutang yang tercatat pada soal, yaitu 3.600.000, sehingga menghasilkan ukuran sampel yang didapatkan yaitu 83,16 yang dibulatkan menjadi 83. Kemudian untuk persediaan rumusnya sama, 2,31 dibagi dalam kurung 100.000 dibagi nilai persediaan yang tercatat yaitu 4.800.000. Ukuran sampelnya ialah 110,88, dibulatkan menjadi 111. Untuk sekuritas 2,31 dibagi dalam kurung 100.000 dibagi nilai sekuritas yang tercatat pada soal yaitu 1.600.000. Untuk ukuran sampelnya yaitu 36,96, dibulatkan menjadi 37. Kemudian untuk bagian D, pertanyaannya adalah asumsikan bahwa Anda memilih sampel acak dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Bagaimana Anda mengidentifikasikan setiap item sampel ya dalam populasi ketika mengaudit jumlah 4.627.871. Prosedur audit apa yang akan dilaksanakan? Penyusunan populasi akan dilakukan sedemikian rupa. Jadi semua piutang usaha itu akan didahulukan, kemudian persediaan, dan terakhir adalah sekuritas. Jadi kemudian untuk mengidentifikasikan item sampel 4.627.871 dapat dilakukan dengan mengumulatifkan nilai akun yang tercatat. Untuk diketahui pada tabel, nilai kumulatif untuk piutang usaha adalah 3.600.000, untuk persediaan 8.400.000, dan untuk sekuritas adalah 10 juta. Dalam hal ini angka 4.627.871 terkait dengan item persediaan karena terletak di antara total kumulatif 3.600.000 dan 800 juta. Penyusunan populasi akan dilakukan sedemikian rupa. Jadi semua piutang usaha akan didahulukan, kemudian diikuti dengan persediaan, dan kemudian terakhir adalah sekuritas. Untuk dapat mengidentifikasikan item sampel 4.627.871 dapat dilakukan dengan mengumulatifkan nilai akun yang tercatat. Pada tabel ditunjukkan bahwa total kumulatif dari piutang usaha adalah 3.600.000. Untuk persediaan adalah 8.400.000, dan untuk sekuritas nilai kumulatifnya adalah 10 juta. Dalam hal ini angka 4.627.871 itu terkait dengan item persediaan. Kenapa pada item persediaan? Karena terletak di antara total kumulatif 3.600.000 dan 8.400.000. Oleh karena itu prosedur audit untuk persediaan sesuai dengan jumlah prosedur audit untuk persediaan akan dilakukan. Sekian pemaparan dari saya persilahkan untuk Nikmatul Atiyah untuk menjelaskan jawaban 1731 untuk bagian E-nya. Data salah saji dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang tercatat yaitu $987,12. Nilai audit adalah $887,12. Nilai salah saji didapatkan dari selisih antara nilai yang tercatat dan nilai audit, yaitu $100. Kemudian kita mencari tainting atau nilai asumsi persentase salah saji dengan cara salah saji dibagi dengan nilai yang tercatat, di mana nilai salah saji adalah $100, kita bagi dengan $987,12, yaitu 10,13%. Dengan asumsi bahwa ada rata-rata 100% salah saji dalam populasi,
Jika tidak ada salah saji yang ditemukan dan area 10%, salah saji terikat dapat ditentukan sebagai berikut. Pertama, kita mencari batas salah saji bagi atas, di mana nilai yang tercatat yang kita gunakan adalah total dari ketiga akun tersebut, yaitu 10 juta US dollar. Kemudian bagian cuer yaitu 0,012, unit salah sajinya adalah 1, di mana kemudian kita mencari batas salah saji yaitu nilai tercatat dikali dengan bagian cuer dikali dengan unit salah saji, sehingga kita dapat batas salah sajinya yaitu 120.000 US dollar. Kemudian yang kedua yaitu 10 juta US dollar, bagian cuernya 0,008 dan unit salah sajinya yaitu 0,101, di mana diambil dari tainting. Kemudian batas salah sajinya sama, kita kalikan dengan nilai yang tercatat dikali dengan bagian cuer dikali dengan unit salah saji. Jadi 8.080 US dollar. Total batas salah saji yaitu selanjutnya adalah batas salah saji bawah, di mana sebelum adanya penyesuaian nilai tercatat adalah 10 juta US dollar, bagian cuer 0,012, unit salah saji 1, batas salah saji 120.000 US dollar, di mana batas salah saji yang dapat didapatkan adalah nilai tercatat dikali dengan bagian cuer dikali dengan unit salah saji. Kemudian setelah adanya penyesuaian, batas salah saji yang didapatkan dari bagian cuer dikali dengan nilai tercatat dibagi dengan sampel. Nilai cuer yang kita gunakan adalah 0,101 dikali dengan 10 juta US dollar dibagi dengan 200, sehingga batas salah saji yang kita dapatkan adalah 5.050 US dollar. Total batas salah saji bawah adalah 114.950 US dollar. Kesimpulan, berdasarkan hasil sampel dan jumlah salah saji yang dapat diterima sebesar 100.000 US dollar, populasi tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan tanpa adanya pengujian yang lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua penjawab yang telah menyampaikan jawabannya. Demikianlah sudah pemaparan jawaban oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.